beliau, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasuna illa nazalat alaihimur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah suatu kaum itu berkumpul di salah satu di antara rumah-rumah Allah, mereka membaca dan mengkaji ayat-ayatnya, kecuali akan turun kepada mereka rahmat. Malaikat akan menaungi mereka dan mereka akan disebut di dalam majlis yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kemuliaan yang didapatkan oleh orang yang hadir di dalam majlis ilmu. Maka bersyukurlah kita termasuk di antara orang-orang itu, yang mudah-mudahan kita tidak hanya dikumpulkan di rumah Allah di dunia, tapi juga nanti kita akan dikumpulkan di surga Allah ketika di akhirat. Salat dan salam juga moga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dipilih oleh Allah sebagai uswah hasanah, sehingga tak layak bagi setiap mukmin kecuali mengikuti apa yang telah beliau contohkan dan beliau sunnahkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kali pertama saya menginjakkan kaki di Wegaleh, Pak. Jadi kalau dibilang tadi dari tempat yang jauh, sebenarnya nggak jauh, orang sama-sama Lampung Selatan. Kan cuman bedanya sana sama sini aja kan. Lampung Selatan, kali Anda juga Lampung Selatan ya. Sini di Wegaleh juga Lampung Selatan. Walaupun katanya konon mau jadi Bandar Lampung baru, nggak jadi. Ya, dinikmati aja Pak. Yang penting masih di bumi Allah, nggak apa-apa. Ya. Salat dan salam juga moga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dipilih oleh Allah sebagai uswah hasanah, sehingga tak layak bagi setiap mukmin kecuali mengikuti apa yang telah beliau contohkan dan beliau sunnahkan. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas sebuah kitab yang merupakan salah satu di antara kitab rujukan di dalam pembahasan akidah. Kitabnya sebenarnya sederhana, dalam arti tidak tebal, hanya terdiri dari beberapa halaman yang terhitung hanya puluhan halaman saja, tidak banyak. Tapi kitab ini termasuk salah satu di antara rujukan di dalam mengenal agama kita, mengenali din kita, mengenali Islam kita itu. Makanya disebut dengan al-usul ats-tsalatsa, 3 pondasi pokok, 3 pondasi dasar kita bisa mengenali agama kita. Karena nanti dari 3 pondasi inilah yang membedakan antara mereka yang kemudian berpegang kepada dinul Islam dengan mereka yang keluar dari dinul Islam. Itu nanti perbedaannya di 3 ini. Dan inilah kenapa kemudian kitab ini menjadi penting untuk dikaji, supaya kemudian kita punya pakem, kita punya patokan, kita punya tolok ukur untuk mengukur apakah yang kita yakini dan kita pahami selama ini sudah sesuai atau belum ya. Kitab ini disyarah oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, salah satu di antara ulama besar Saudi yang pernah ada, yang beliau juga menjadi rujukan umat Islam hingga hari ini. Di awal bukunya penulis menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Ada beberapa faedah dari kalimat ini, bahwa yang pertama disunahkan bagi kita itu untuk memulai segala sesuatu dengan bismillah. Ketika menulis, ketika membaca, ketika mau beraktivitas atau kegiatan apapun. Makanya dahulu para ulama ketika menulis buku itu selalu diawali dengan bismillah
Bismillahirrahmanirrahim. Nanti tafsirnya cukup panjang dibahas di dalam tafsir Ibnu Katsir bab basmalah itu. Jadi ketika membahas Quran surat Al-Fatihah itu ada salah satu pembahasan, nanti ketika membahas tafsir basmalah itu cukup panjang dan lebar. Ya. Artinya sebenarnya banyak kandungan yang sangat penting di dalam kalimat bismillah ini yang bisa kita ambil faedahnya. Tapi secara umum ada 2 faedah dari kalimat ini. Kenapa kok kemudian kita disunahkan untuk memulai segala sesuatu ya itu dengan kalimat bismillah. Yang pertama, at-tabarruk bil bada'ati bi bismillahi subhanahu wa ta'ala. Ya. Tabarruk atau kalau bahasa Jawanya ngalap berkah dari nama Allah Subhanahu wa taala yang disebut setiap kali memulai sesuatu. Di samping bahwa di dalam hadis juga disebutkan ya, kullu amrin dzibalin la yubda fihi bi bismillah fahuwa abtar. Setiap sesuatu yang memiliki tujuan, memiliki kepentingan yang tidak diawali dengan bismillah, kalimat bismillah, maka dia akan terputus ya. Sebagaimana Rasulullah SAW sendiri juga mencontohkan ketika beliau menulis surat kepada para raja saat itu ya, ketika mendakwahkan Islam kepada para raja, itu beliau selalu menulis dengan mengawali tulisannya tadi itu dengan kalimat bismillah. Makanya nanti kalau kemudian juga menulis di WhatsApp ya, itu selain salam juga sebaiknya diawali dengan bismillah ya. Karena WhatsApp itu sebenarnya ya antara obrolan dengan tulisan dalam satu bentuk ya. Kita maksudnya ngobrol, kadang-kadang ngobrol itu ya asal sapa gitu aja kadang-kadang. Tapi alangkah lebih baik jika itu juga diawali dengan bismillah. Apalagi kalau kemudian maksud awal obrolannya itu juga memiliki maksud tertentu, supaya maksudnya tadi itu mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, maka disunahkan untuk mengawalnya dengan bismillah ya. Itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua ya, bahwa kalimat bismillah itu menjadi bagian dari ciri para nabi. Sebagaimana Sulaiman ketika menulis surat kepada Ratu Saba ya, itu di fa'innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya yang ditulis oleh Sulaiman adalah bismillahirrahmanirrahim. Yang itu juga bagian dari yang menjadi kebiasaan para nabi, selalu mengawali segala sesuatunya itu dengan menyebut asma Allah. Itulah kenapa kemudian penting bagi kita ketika kita ingin memulai segala sesuatu juga menyebutnya dengan mengawalinya dengan menyebut asma Allah. Termasuk di dalam berdoa. Yang Allah Subhanahu wa menyebutkan di dalam ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Sesungguhnya milik Allah lah al asmaul husna, atau nama-nama Allah yang baik, al asmaul husna fad'uuhu biha, maka berdoalah kalian dengan nama-nama itu. Ini diantara yang Allah perintahkan di dalam ayatnya tadi itu adalah bagaimana kemudian kita berdoa kepada Allah dengan memulainya dengan menyebut asma Allah tadi ya, menyebut nama-nama Allah dari mulai Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Karim, Al-Mannan dan lain sebagainya yang disebutkan di dalam Asmaul Husna. Jumlahnya adalah 99, 100 kurang 1. Walillahil asmaul husna tis'atun wa tis'ina mi'atun illa wahidah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah memiliki nama jumlahnya 99, 100 kurang 1 ya. Itu adalah Asmaul Husna. Yang Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan bahwa tingkatan seorang muslim terkait dengan Asmaul Husna itu ada 3. Yang pertama, yang hanya sekedar menghafal.
Makanya mereka yang hari ini menghafal Asmaul Husna itu nggak salah. Bahkan itu sudah berpahala karena itu juga bagian dari yang dianjurkan, ya. Ketika kemudian seseorang menghafal Asmaul Husna untuk supaya mengetahui nama-nama Allah, itu baik, ya. Tapi itu baru tingkatan paling rendah. Akan lebih baik lagi kalau kemudian dihafal kemudian difahami. Ini tingkatan yang kedua. Jadi setelah dihafal kemudian difahami maknanya. Apa makna dari nama Allah Al-Karim misalnya? Apa makna dari nama Allah Al-Mannan dan lain sebagainya? Yang itu nanti penjelasannya cukup panjang lebar sendiri di dalam banyak literatur atau kitab-kitab akidah itu banyak dijelaskan. Karena salah satu di antara unsur tauhid itu adalah beriman terkait dengan asma dan sifat Allah, ya. Terkait dengan asma dan sifat Allah. Yang disitulah nanti menentukan siapa yang kemudian sesuai dengan yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan siapa yang kemudian menyimpang dari yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Asmaul Husna itu juga nanti banyak pembahasannya. Bahkan Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasithiyah itu sebagian besarnya atau 80%-nya itu membahas tentang Asmaul Husna. Jadi Al-Aqidah Al-Wasithiyah itu kitab milik Ibnu Taimiyah yang beliau tulis, ya, hanya dalam perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Kitabnya sama dengan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah ini. Tipis dia, enggak banyak. Istilahnya enggak tebal. Tapi kandungannya sangat syarat dan padat. Itu faedahnya. Para ulama itu ketika kemudian mereka melakukan segala sesuatu itu tetap menghasilkan sesuatu. Itu orang alim itu perjalanan saja itu menghasilkan kitab, ya. Ulama itu dalam perjalanan saja menulis kitab. Kalau kita ini dalam perjalanan menulis WhatsApp. Bedanya di situ, Pak. Ya. Kita ini di jalan menulis WhatsApp, ya. Kadang-kadang malah nggak ada faedahnya. Cuman candaan aja di jalan ngisi waktu kan gitu, ya, daripada ngantuk tidur kan gitu. Akhirnya WhatsAppan aja gitu. Kalau para ulama ini nulis kitab bukan nulis WhatsApp, ya. Ini bedanya kita dengan para ulama. Jadi itu tingkatan yang kedua, mereka yang sampai memahaminya. Akan lebih baik jika setelah difahami kemudian diamalkan. Bagaimana mengamalkan Asmaul Husna itu? Yaitu dengan mempergunakannya di dalam doa. Ini tingkatan paling tinggi. Mempergunakan Asmaul Husna tadi itu di dalam doa-doa kita. Sesuaikan dengan konten doa yang kemudian kita ingin panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Kalau kita berdoanya kepada Allah itu ingin meminta diberikan sesuatu, ya. Entah diberikan jodoh, diberikan rizki, diberikan harta, diberikan apapun itu, ya. Maka berdoalah kepada Allah dengan kalimat atau Asmaul Husna yang senada dengan konten doa kita. Contoh, Ya Karim, Ya Mannan, ya kan? Ya Rahman, Ya Rahim. Rahman, Rahim itu artinya Maha Pengasih lagi Penyayang, ya. Yang akan memberikan karena kasih sayangnya tadi itu. Al-Karim itu yang memberi karena kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Al-Mannan itu juga yang suka memberi, tidak pernah menahan, ya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh sifatnya. Kalau kemudian kita meminta supaya dijauhkan dari bala misalnya, dijauhkan dari musibah dan yang semisalnya, maka kita meminta kepada Allah yang maha mampu untuk menjauhkan dari bala dan memberikan manfaat tadi, ya. Seperti misalnya kalimat Ya Jabbar, Ya Malikal Mulk, ya. Kemudian Asmaul Husna yang lain yang kemudian cocok dengan konten doa kita tadi. Makanya tingkatannya ada 3. Yang pertama adalah mereka yang menghafal nama-nama tadi. Yang kedua yang memahaminya. Yang ketiga adalah yang mempergunakannya di dalam doa. Dan orang tidak akan mungkin bisa mempergunakan Asmaul Husna di dalam doa kalau dia tidak melalui fase yang kedua tadi. Enggak mencoba mempelajari dan memahaminya, maka dia tidak akan mungkin bisa mempergunakannya di dalam doa sebagaimana perintah Allah di dalam ayat tadi. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Sesungguhnya milik Allah lah
al asmaul husna, maka berdoalah kalian dengan nama-nama Allah yang husna itu. I'lam rahimakallah. I'lam. Penulis menyebutkan i'lam, ketahuilah. I'lam itu dari kata alima ya'lamu ilmun. Ilmu itu artinya mengetahui. Maka seseorang itu disebut alim ketika dia mengetahui. Jadi alim itu bukan hanya sekedar pakai ketu, Pak. Ya, bukan hanya sekedar pakai peci, bukan hanya sekedar pakai gamis putih kemana-mana bawa tasbih. Enggak, itu bukan orang alim. Ya, karena kalau jenengan tahu kisah Sukri Mustafa, Sukri Mustafa itu pakaiannya pakai gamis, pakai peci, kemana-mana bawa tasbih, tapi suka mabuk. Di sakunya itu ada khomer. Makanya disebut dengan Sukri Mustafa. Sukri itu artinya orang yang suka sakar, artinya suka suka mabuk. Namanya Mustafa. Sukri Mustafa itu maksudnya pemabuk yang namanya Mustafa. Ya. Ya. Kalau cuma sekedar pakai casing saja tadi, nggak jaminan disebut nggak jaminan dia termasuk orang alim. Jadi orang alim itu bukan karena pakaiannya, tapi karena memang kedalaman ilmunya yang kemudian dengannya dia lebih mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhi dari maksiat Allah. Makanya kalimat di dalam ayat yang Allah sebutkan innama yakhshallahu min ibadihi al ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya itu adalah para ulama yang dengan ilmunya tadi itu menjadikan dia semakin takut kepada Allah sehingga dia semakin giat di dalam beribadah dan menjauhi maksiat. Ya. Itulah alim sejati. Ya. Dan ini bagian dari yang penting untuk diperhatikan ini. Jadi bukan hanya sekedar pakai peci kemudian disebut orang alim, bukan hanya sekedar pernah haji kemudian pasti tahu segala kabur saja, Pak. Ya. Nggak pernah nggak tahu apa-apa juga. Ya. Udah gitu suruh imam kadang-kadang juga pelitat-pelitut suaranya, ya. Karena nggak tahu ilmu tajwidnya juga, gitu kan? Artinya dalam segala hal itu ada ilmunya. Lewong jenengan bertani saja itu ada ilmunya kok. Itu untuk urusan dunia, apalagi ini untuk urusan akhirat. Makanya kalimat yang kemudian digunakan oleh penulis di sini mengingatkan kita, i'lam. Ini faedah yang pertama. Mengingatkan kita pentingnya ilmu untuk kemudian dipelajari. I'lam rahimakallah. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Itu tentang ilmu ya. Jadi satu, mengajarkan kepada kita tentang pentingnya ilmu. Yang dengan ilmu itu nanti akan menjadikan kita lebih mengetahui dan lebih bisa mengukur mana yang lebih sesuai dengan apa yang sudah dicontohkan dan mana yang tidak sesuai dengan yang dicontohkan. Dari situ nanti bisa kita ukur. Ya. Ilmu itulah nanti yang membedakan. Lawong nyatanya untuk urusan yang sifatnya sepele saja butuh ilmu loh, Pak. Ya. Nggak percaya, Pak. Cuman urusan buka keran. Jenengan kalau pernah ke hotel bintang 5 itu, Pak, itu kalau nggak tahu ilmunya ngeluarin airnya aja bingung. Ya. Ora usah ngeluarin air lah, buka pintu aja lah bingung. Ya, di mana-mana kalau kita di rumah kan pintu ya dikasihnya kunci. Ini dikasihnya kartu. Dilebok kayak ngendi. Ya, mau masuk hotel saja kita perlu tahu ilmu. Itu hal yang sepele, ya. Cuman sekedar buka pintu sama nyalain keran. Lebih aneh lagi di toilet, Pak. Nah, kalau toilet bandara internasional itu nanti kayak misalnya di Singapura itu nggak ada tuas untuk ngeluarin airnya, keran itu nggak ada, Pak. Bahkan kadang-kadang cuman sensor aja, nanti kalau sensornya sudah waktunya selesai gitu ngeluarin air sendiri itu. Ya. Kadang kita cuman julurkan tangan kita itu udah langsung keluar air. Dicari, dipencet-pencet, mana nggak keluar-keluar air. Dan kemudian cuman ditodongkan gini aja airnya keluar. Oh alah, cuman diobo aja ternyata keluarnya ya. Nggak perlu pakai pencet-pencet. Lah itulah dunia saja butuh
ilmu. Sesederhana itu. Apalagi ini untuk urusan akhirat yang kemudian urusannya jauh lebih besar dan lebih penting. Sehingga tidak bisa kemudian kita meninggalkan ilmu. Ada sebagian statement sebagian kaum muslimin yang mengatakan, rasa ngaji lah, gue malah tambah ngerti iki ra oleh kuwi ra oleh, ya. Apa-apa ra oleh kan gitu mati jadinya. Takutnya begitu kan? Sebagian kaum muslimin nggak mau ngaji. Ketika diajak malah ada yang aneh lagi nyaurinya itu ya. Apa namanya? Istilahnya nimpalinya aneh lagi. Ora salah, kan ora wajib. Sing wajib kan sholat jadi. Ngaji nggak wajib kata dia. Ya. Tapi memang begitulah pernak-perniknya, serba-serbinya manusia ke hari ini ketika kemudian diajak kepada jalan Allah dan Rasulnya itu kadang-kadang memang susah. Tapi kalau untuk diajak ke jalan setan itu rasa undang-undang we moro, ya. Organ lho, Pak. Rasa undang-undang wis akeh sing do moro guru arep ndelok biduan kan gitu. Cuman hanya untuk melihat biduan saja. Lah ini ngaji sudah diworo-woro, sudah ditarik-tarik, sudah dijemput alasan wae kadang, ya. Memang begitulah. Huffatil jannatu bil makarih. Surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang dibenci, enggak disukai. Ngaji gurlungguh tok ngrungokke mending nang kene ngopi kan gitu misalnya. Ya. Wa huffatil naru bisyahawat. Sedangkan neraka itu dikelilingi dengan sesuatu yang menyenangkan syahwat. Makanya hati-hati kalau kemudian kita ini cenderung pada sesuatu yang cocok dengan syahwat tadi. Jangan-jangan itu yang menghantarkan kita ke neraka. Nah, ini yang perlu dihati-hati. Karena di dalam hadisnya disebutkan demikian. Makanya kalau kita melakukan sesuatu kok hati kita agak kerasa berat gitu ya. Itu justru harusnya kita bergembira, bisa jadi ini yang menghantarkan ke surga. Sholat malam misalnya, bangunnya itu berat, Pak. Subuh aja berat, apalagi sholat malam. Karena Nabi SAW menyebutkan sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik itu dua, sholat isya, sholat subuh. Sholat isya wis wayahe ngantuk, sholat subuh wayahe cek ngantuk. Sama-sama kaitannya dengan masih ngantuk tadi, kaitannya dengan mata tadi itu, ya. Maka mereka orang-orang yang kemudian mampu untuk memaksa dirinya untuk bangun di waktu yang kemudian Allah berkahi tadi itu, dia akan mendapatkan manfaat di dunia dan di akhirat. Jadi bagian dari yang kemudian penting untuk diperhatikan. Wallahu a'lam bishawab. Itu tentang al-ilmu. I'lam rahimakallah. Faedah yang kedua dari kalimat ini, bahwa ketika kita memerintahkan seseorang, setelah kita perintahkan, doakan. Sebagaimana kalimat di dalam ayat ini, di dalam matan kitab ini disebutkan dengan kalimat fi'il amr. I'lam, ketahuilah, pelajarilah, ilmuilah. Ya. Rahimakallah. Ini kebiasaan para ulama. Para ulama dulu itu kalau ngasih perintah itu selalu diiringi dengan doa. Dan doa itu adalah salah satu di antara yang dianjurkan. Dalam banyak nas disebutkan, hadisnya banyak, doanya, istilahnya ayatnya banyak. Di antaranya adalah hadis Nabi SAW, ad-du'a usilahul mu'min, bahwa doa itu adalah senjata bagi seorang mukmin. Maka jangan pernah seorang mukmin itu tidak pernah berdoa. Sebagian lagi menyebutkan ad-du'a'u huwal ibadah, bahwa sesungguhnya itu doa adalah ibadah. Artinya doa cuma sekedar ucapan saja itu ibadah, Pak. Itu berpahala. Yang Allah lebih suka ketika hambanya itu meminta dibandingkan ketika hambanya itu tidak meminta. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Makanya Allah itu mendapatkan salah satu di antara nama Allah adalah apa? Ya, Ghafur, yang maha mengampuni, ya Ghaffar, yang maha memberikan ampunan. Ketika hambanya meminta ampun, dia pasti berikan ampunan, ya. Ya Manan, yang maha memberi, karena setiap hambanya meminta pasti akan diberi.
Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan tidaklah seorang hamba itu mengangkat tangannya, kedua tangannya ke langit kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah malu ketika membiarkan kedua tangannya itu turun dan tidak memberikan apa yang dia minta. Ya. Makanya mengangkat tangan di dalam berdoa itu salah satu sunnah. Ya. Mengangkat tangan di dalam berdoa itu salah satu di antara sunnah di dalam berdoa. Meskipun ketika mengusapnya ke wajah itu para ulama berbeda pendapat. Karena ada sebagian ulama yang mendhaifkan hadis yang menyebutkan tentang setelah berdoa itu kemudian mengusap wajah. Tapi terlepas dari perbedaan itu, yang mau ngusap ya monggo, yang nggak mau ngusap ya nggak apa-apa. Yang penting ketika berdoa yang jelas disepakati adalah mengangkat tangan, ya. Ini yang lebih penting. Sebenarnya nggak perlu diperdebatkan masalah mengusap wajahnya itu, yang lebih penting doanya, ya. Mending kemudian berdoa dengan mengusap tangan, meskipun menurut sebagian ulama itu tidak tidak dicontohkan, ya kan? Dibandingkan nggak pernah berdoa. Dan ini bagian dari yang kemudian penting untuk diluruskan dan difahami. Jadi salah satu di antara sunnah sebagai seorang muslim itu ketika kemudian memerintahkan maka doakan. Termasuk memang seorang muslim itu dianjurkan untuk banyak berdoa di dalam segala hal, dalam segala waktu, di seluruh waktunya dia dianjurkan untuk banyak berdoa. Kalau enggak berdoa ya minimal berzikir. Ya. La yazalu rutban bidzikrillah. Salah satu di antara lisan yang diberkahi oleh Allah itu adalah lisan yang selalu basah dengan menyebut asma Allah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bagian dari yang penting untuk dijadikan sebagai kebiasaan kita. Nah, termasuk sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai bos, ketika memerintahkan karyawannya, memerintahkan anaknya, memerintahkan muridnya itu doakan. Kan jadi akan terasa indah. Suasana yang terlihat itu akan jadi terasa indah ketika kemudian tolong tuliskan di depan semoga Allah memintarkanmu misalnya, atau semoga Allah memberkahi umurmu, semoga Allah memberikanmu harta yang banyak, atau doa-doa yang baik yang lain. Nggak harus berbahasa Arab, ya. Doa itu nggak harus berbahasa. Makanya kita sebagai orang tua jangan hanya sekedar memerintahkan kepada anak. Kalau kemudian, ini salah satu faedah di dalam pendidikannya, kalau kemudian kita memerintahkan anak kita untuk melakukan sesuatu, doakan. Jangan lupakan mereka dengan doa kita tadi itu, ya. Selalu doakan. Tolong bilang ke Umi, ya, semoga Allah memberkahimu. Kan enak itu, setiap kali didoakan. Nanti ketika dewasanya dia akan jadi anak-anak yang sesuai dengan yang kita doakan tadi. Yang kadang-kadang orang Jawa ini agak kurang pas, ya. Anak namanya bagus-bagus dipanggilnya Tole, ya. Anaknya namanya bagus, Rohman misalnya, atau Khairon misalnya, atau misalnya Abdullah, udah bagus namanya, dipanggilnya Tole. Kan jadi enggak ini, padahal panggilan itu sebagiannya juga bisa mengandung doa kalau diniatkan sekalian gitu kan, ya. Ini bagian dari yang kemudian penting untuk diluruskan ini. Padahal Tole itu kalau di otak-atik itu bisa berasal dari kata toleh dalam bahasa Arab. Toleh itu lawan dari soleh. Lawannya soleh, toleh, ya. Makanya kalau dipanggilnya Tole jangan salahkan kalau anaknya nakal, kalau anaknya susah diatur, dipanggilnya Toleh terus, ya. Ya, makanya dirubah ini. Kalau memang mau manggil, ya panggil dengan panggilan yang mengandung doa, ya Soleh misalnya, wahai Soleh di sini, anak Soleh sini, gitu misalnya, atau apa dengan panggilan yang, atau memang kalau udah namanya baik ya panggil aja pakai nama yang baik tadi itu, ya. Dan ini bagian dari yang penting ini, perlu dibiasakan ini ibu-ibu, ya, bapak-bapak ini yang punya anak, ya. Jangan hanya mengikuti kebiasaan umumnya orang tanpa mengetahui asbabnya, ya.
Kadang-kadang juga maksudnya kadang-kadang nggak tahu, asal ngikuti aja. Tole itu panggilan umumnya, walaupun itu cuma sekedar otak-atik matuk, tapi takutnya termasuk kata itu gitu loh. Ini yang kemudian perlu untuk dihati-hati, daripada tole mending panggil aja Solih sini gitu kan, malah lebih bagus ya. Atau misalnya Alim sini, alim maksudnya supaya jadi orang alim gitu panggil, walaupun namanya bukan alim ya. Nah, ini juga penting terkait dengan masalah nama itu. Kadang-kadang kita seringkali namanya ganti wae, ala ora bahasa Arab ganti wae gitu. Padahal belum tentu namanya yang bukan bahasa Arab itu jelek. Ya. Apalagi itu nama pemberian orang tua, pakai aja, Pak. Nama pemberian orang tua itu sudah baik karena niatnya dulu baik sebenarnya. Walaupun mungkin karena keterbatasan ilmu sehingga kadang-kadang ngasih namanya ya sesuai dengan keterbatasan ilmunya tadi. Namanya Bejo misalnya. Bejo itu baik, Pak, namanya itu. Nggak perlu kemudian karena pengen bahasa Arab namanya diganti Fauzan, padahal Bejo karo Fauzan itu artinya sama aja, ya. Mau namanya Bejo, mau namanya Fauzan itu artinya sama, cuman beda bahasa saja. Makanya penting itu. Ini bagi orang tua nanti kalau kemudian dikasih karunia anak lagi itu kasih nama yang baik. Walaupun nggak harus bahasa Arab nggak apa-apa. Ya, pakai bahasa Inggris pun boleh, pakai bahasa Jerman juga boleh ya kan. Yang penting tahu maknanya ketika memberikan nama itu, karena sebagian nama itu adalah doa ketika kemudian itu diniatkan sekaligus mendoakan si anak tadi. Juga ini juga kadang-kadang kebiasaan buruk manggil nama itu cuman sepetil ya kan, sepotong. Namanya Rohman, bagus-bagus Rohman, panggilnya Man. Nanti yang belakangnya Man nengok kabeh ya. Tukiman, Rokiman, Rohman nengok semua itu nanti. Jadi ini yang kemudian penting untuk dihati-hati. Jadi di dalam memanggil itu sunnahnya adalah memanggil dengan panggilan yang terbaik. Ya, memanggil dengan panggilan yang terbaik. Kalau memang namanya sudah baik, panggil dengan namanya kalau bisa utuh, Pak. Jangan dipotong, ya. Jangan ikuti kebiasaan yang kurang pas tadi itu ya. Nanti soalnya jadi merubah makna ya. Jadi bisa sebagian kata itu kadang-kadang maknanya bisa berbeda ya. Maknanya bisa berbeda. Dan ini bagian dari yang kemudian penting untuk diketahui. Ini adab. Jadi adab di dalam memerintahkan tadi itu sunnahnya adalah kemudian mendoakan orang yang kita perintah. Jadi ketika dia mendapatkan perintah itu juga senang. Kenapa? Karena dia diperintah sekaligus didoakan. Ya. Dan itu yang dilakukan oleh para ulama zaman dulu. Makanya murid-muridnya juga jadi ulama juga, didoakan terus. Yang doakan ulama lagi, gitu kan? Nah, ini bagian dari yang kemudian penting. Jadi kalau kemudian kita memanggil seseorang untuk memerintahkan sesuatu, ya, maka doakan, ya. Semoga dipanjangkan umurnya, semoga diberkahi, atau dengan doa-doa yang baik ya, semoga ditambah anaknya ya kan? Ya. Atau semoga yang lain yang kira-kira maknanya itu baik. Tidak harus berbahasa Arab, nggak apa-apa. Karena doa itu salah satu di antara kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa berdoa dengan bahasa yang kita mampui. Walaupun akan lebih baik dan lebih bagus ketika kita berdoanya dengan yang sudah dicontohkan Nabi. Karena biasanya yang dicontohkan Nabi itu doanya padat, singkat, tapi muatan doanya itu banyak. Ya. Nah, kadang-kadang kita ini sering buat doa yang agak berliku-liku ya kan, ngalor ngidul sik baru kemudian tujuannya. Ya. Robbi inilah stulil firdausil ahla. Wala aqwa ala naril jahimi, lha jare karepmu piye kan gitu kan. Kan maknanya itu ya Allah, aku tidak pantas masuk ke surgamu, tapi aku juga nggak kuat kalau harus ke nerakamu. Lah emang kamu karepe nang ngendi, ning surga apa ning neraka kan gitu. Namanya berdoa itu ya to the point aja gitu loh, langsung ya. Allahumma ini as'alukal jannah gitu. Langsung sebagaimana dicontohkan Nabi. Nabi saja mencontohkan. Allahumma ini as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku minta surga, jauhkan dari neraka. To the point gitu loh, nggak usah berbelit-belit ngalor ngidul ora kena gitu akhirnya kan, nggak jelas ya. Ya. Nah, ini bagian dari yang kemudian penting untuk Nah, ini juga nanti salah satu di antara adab di dalam berdoa itu adalah apa? Mintalah kepada Allah yang paling baik dan paling bagus dan paling tinggi kalau perlu.
Karena Nabi juga perintahkan idza sa'altal jannata fas'alil firdaus. Kalau engkau minta surga, maka mintalah surga firdaus. Fa innahu a'lal jannati wa awsatuha. Karena dia adalah surga yang paling tinggi dan surga yang paling tengah. Surga yang paling tinggi kenapa? Karena dia di atas langit yang ketujuh, tepat di bawah arsy. Yang paling tengah karena dia letaknya tepat di bawah arsy tadi itu. Dan ini bagian dari yang kemudian penting untuk difahami. Nanti disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah itu tentang urutan langit yang 7 lapis itu, jaraknya berapa, isinya apa saja dan lain sebagainya, itu ada semua di sana. Ya. Nah, ini bagian dari yang nanti bisa dipelajari di lain kesempatan insyaallah, Pak. Enggak banyak kok, cuman 20-an jilid lebih ya. Loh kan belajar itu bertahap ya. Jadi kalau ya sekarang pakai yang buku tipis dulu, nanti udah buku tipisnya selesai tambah yang tebel lagi gitu, bertahap. Jadi ngajinya ketok gitu. Ya. Dulu itu para ulama ngaji itu tiap hari, Pak. Tiap hari. Abdullah bin Mubarak itu sampai menyebutkan sebuah statement yang kemudian masyhur hingga hari ini, nahnu nata'allamul adaba 30 ama wa nata'allamul ilma 20 ama. Dulu kami itu belajar adab itu 30 tahun. 30 tahun itu saben dino, Pak. Ya, setiap hari. Ya. Wa nata'allamul ilma 20 ama, dan kami belajar ilmu itu 20 tahun. Setiap hari juga. Ya. Kita ini sudah ngajinya seminggu sekali, cuman habis maghrib sampai isya, ya. Baru mulai mau digas azan. Ya, itu. Jadi dulu belajar ilmu itu ya betul-betul belajar dari pagi sampai sore. Kalau perlu sampai ulamanya tadi capek baru kemudian pulang gitu, ya. Dan memang betul-betul mahal belajar dulu itu, nggak kayak sekarang ya. Dulu ulama itu yang didatangi, sekarang ulamanya yang diengleng-engleng kemana-mana. Jadi curhat jadinya ya. Ya. Tapi ala kulli hal itu bagian dari yang menjadi fadilah dari masing-masing. Nah, kalau dulu ulamanya nggak kemana-mana, yang dapat fadilah yang banyak yang nuntut ilmu. Kalau sekarang ulamanya yang kemana-mana, yang dapat fadilah yang banyak ulamanya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Annahu yajibu alaina ta'alluma arba'i masailah. Penulis menyebutkan bahwasanya wajib bagi kita kaum muslimin untuk mempelajari 4 hal. Ada 4 hal yang wajib untuk dipelajari. Ya. Yang dengan mengetahui 4 hal ini akan menghantarkan kita pada apa yang kemudian sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ula al-ilmu. Yang pertama adalah ilmu. Ini 4 hal yang wajib untuk dipelajari atau diketahui, ya. Yang pertama adalah al-ilmu. Apa itu ilmu? Al-ilmu ada 3. Ilmu itu ada 3. Ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Yang pertama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Makanya ilmu itu harusnya semakin dipelajari, semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin menjadikan kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan sederhana. Allah itu siapa? Tinggal di mana? Itu enggak semua orang hari ini bisa jawab. Ya. Bilangnya tinggal di mana, pokoknya di atas. Taunya itu aja kan? Ya. Padahal di dalam banyak ayat, di dalam banyak hadis sudah disebutkan di mana Allah Subhanahu wa taala. Lebih parah lagi kalau kemudian beranggapan bahwa Allah ada di mana-mana. Nah, ini tambah aneh lagi nanti. Kalau dipahami seperti itu nanti jadi tambah aneh. Bisa jadi Allah juga ada dalam diri kita.
Nanti kalau Allah ada dalam diri kita, berarti saya sama dengan Allah. Kan gitu malah jadi kacau nanti kalau begitu kan. Memahami bahwa Allah ada di mana-mana itu nanti jadi kacau. Sebagaimana hikayat tentang Syekh Siti Jenar kan, manunggaling kawula Gusti. Nanti jadi salah kaprah itu nanti, ya. Dan ini bagian dari yang penting untuk diluruskan bahwa Allah itu ada di atas arsy. Arsy itu ada di mana? Di atas langit yang ke-7. Ya. Arsy itu seperti apa? Ada nanti penjelasannya panjang lagi. Nanti di kitab Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir itu disebutkan cukup panjang lebar di situ tentang arsy Allah, tentang apa saja yang kemudian ada di langit dan lain sebagainya. Kan baru mau ngegas, Pak. Sudah adzan. Ma'rifatu nabiyhi. Yang kedua adalah menjadikan kita lebih mengenal Nabi. Artinya ilmu itu semakin dipelajari harusnya semakin menjadikan kita lebih mengenal Nabi kita. Apa-apa saja yang dicontohkannya dan apa-apa yang dilarangnya. Bukan malah semakin gak kenal. Jadi kalau ngaji itu cuma sekedar nyanyi-nyanyi, ngaji itu cuma sekedar kemudian dengerin ustadz yang lucu kemudian pulang tanpa mendapatkan apa-apa, jangan-jangan itu bukan ngaji. Jangan-jangan hanya sekedar sia-sia saja, sudah ngabisin waktu, ngabisin tenaga, ngabisin harta, ternyata nggak ada manfaatnya. Ini penting. Wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Yang ketiga, mengenal dinul Islam sesuai dengan dalilnya. Karena Islam itu dibangun di atas dalil. Ibadah ada dalilnya. Kenapa kita sholat? Karena Allah perintahkan kita sholat, ada dalilnya. Kenapa kita puasa? Karena Allah perintahkan kita puasa dan Rasulullah mencontohkan bagaimana caranya berpuasa, itu juga ada dalilnya. Kenapa kita berzakat? Demikian juga ada dalilnya. Seluruh bangunan Islam itu semuanya dibangun di atas baik ibadahnya maupun muamalahnya. Maka harusnya semakin ngaji, semakin mengetahui tentang Islam, semakin mengetahui tentang ibadah, semakin mengetahui tentang muamalah. Dan itulah komposisi ilmu itu saja. Harusnya menjadikan kita lebih mengenal Allah, mengenal Islam kita. Ya. Itulah kenapa kemudian penting bagi kita untuk ngaji, Pak. Tadi saya sampaikan statement seorang yang kemudian mengatakan, enggak lah, enggak usah ngaji. Mau tambah ngaji, tambah ngerti, kira oleh, apa-apa oleh gitu kan. Padahal sebenarnya mau jenengan ngaji, enggak ngaji, kalau jenengan melakukan yang diharamkan, padahal Nabi sudah diutus kepada kita, itu nanti di akhirat tetap diadab. Jadi mending tahu rambu-rambu daripada enggak tahu rambu-rambu malah kena polisi kan gitu. Ya. Jadi mending tahu rambu-rambunya. Jadi kita bisa ngerem, bisa pas sesuai dengan apa yang diatur oleh Allah dan Rasulnya, sehingga nanti di akhirat akan lebih selamat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian barangkali sudah masuk waktu isya. Dari saya cukupkan sekian. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Mohon maaf atas salah kata, salah ucap, salah tingkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir kepada Ustaz Abdul Nafi yang telah menyampaikan muqaddimah dari kitab yang dibahas pada malam hari ini, yaitu kitab Al-Usul As-Salasah, 3 landasan utama di dalam Islam. Dalam kitab itu nanti insya Allah kita akan mengkajinya secara rutin 1 bulan sekali bersama dengan beliau. Bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengenal agama kita, yaitu agama Islam. Baik, Bapak dan Ibu sekalian rahimani rahimakumullah, mudah-mudahan yang kita pelajari pada malam hari ini mendatangkan keberkahan di dalam kehidupan kita semuanya, dan kita akhiri majelis kita dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.